Selamat pagi sahabat Delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 31. Beginilah firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi." Demikian firman Tuhan. Sahabat Delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sering sekali mendengar tentang nasihat orang tua. Jokdo tabege, imana mandok tangis di si habunian, jala mekel di si hapataran. Kalau diartikan secara sederhana, bahwasanya kita tidak perlu menunjukkan kesusahan kita kepada orang lain supaya orang lain iba atau kasihan melihat kita. Akan tetapi tunjukkanlah senyummu yang manis, supaya melalui senyum kita itu kita dapat memberikan berkat, memberikan sukacita kepada orang lain. Seperti itulah saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus yang dilakukan oleh Yesus di situasi hati yang sangat bersedih. Tetapi walaupun Yesus bersedih, dia tidak menunjukkan tanda kesedihannya kepada murid-muridnya. Tetapi Yesus mengajak murid-muridnya untuk melihat kenyataan pahit yang harus dihadapi dan dideritanya. Sehingga firman Tuhan yang mengatakan di Lukas pasal 18 ayat 31, kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Saudara Delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkataan Yesus ini adalah suatu kepastian, namun sungguh membingungkan untuk para murid-murid Yesus. Seperti yang dikatakan dalam Lukas 18 ayat 34. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu sangat tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan di situ. Yesus harus pergi melakukan apa yang dikehendaki Bapaknya. Sesungguhnya dia tahu kalau penderitaan itu jelas pasti ada kematian. Dia tahu kalau penderitaan kematian ada di depan matanya. Saudara Delima yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita mengetahui satu tempat tujuan akan mendatangkan malapetaka, kesakitan dan bencana, apakah kita akan tetap pergi ke sana? Sekalipun kita tahu kalau Tuhan menyuruh kita untuk tetap pergi ke sana. Cobalah kita tanyakan pada diri kita sendiri, saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kita tetap mau melaksanakan ajakan atau suruhan Yesus? Namun berbeda dengan Yesus. Sekalipun Yesus tahu di depan ada malapetaka, sekalipun Yesus tahu di depan ada kesakitan dan penderitaan yang akan terjadi pada hidupnya, tapi lihatlah, dengan yakin dan dengan kepastian Yesus melangkah mengajak murid-muridnya untuk pergi ke Yerusalem, karena dia tahu Bapaknya yang di surgalah yang memilih dia. Artinya tidak ada penolakan, tidak ada menentang akan perintah itu. Yesus tetap pergi. Yesus menunjukkan ketaatannya sebagai anak kepada Bapaknya, sekalipun sebenarnya dengan kuasanya sebagai anak Allah, dia sanggup menghindari ini semuanya. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, dengan penuh ketaatan Yesus melakukan kehendak
Bapanya. Saudara delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita ini mengajak kita untuk berani menghadapi tantangan, bahkan pergumulan yang akan terjadi di depan hidup kita, dan kita meneladani ketenangan Yesus dan menghadapi masalah. Kita harus meneladani ketenangan Yesus, membuat para murid-muridnya damai. Demikianlah kita. Sekalipun dalam pergumulan, kita harus bisa sebagai membawa damai kepada semua orang. Karena ketika kita mampu membawa damai kepada semua orang, hidup tenang dan berhikmat, karena kepercayaan dalam situasi selalu memberikan ketaatan kepada kita. Oleh karena itu, saudara yang kasihin dalam nama Yesus Kristus, kita diajak harus tetap taat kepada Tuhan. Taat senantiasa. Karena ketaatan kita ini akan mendatangkan sukacita dan keselamatan bagi kita dan juga bagi orang-orang yang selalu mengandalkan Yesus di dalam hidupnya. Tuhan akan selalu memberkati kita. Amin.